Jangan pernah berkecil hati. Yang paling utama, jangan kecil hati menghadapi masa depanmu. Meskipun kamu akan menghadapi cobaan-cobaan dan ujian yang berat, ingatlah bahwa masa depanmu masih cerah. Ketika kita sedang menghadapi masalah besar, biasanya hati kita sedih dan ciut. Pandangan dan pikiran kita menjadi gelap, sehingga buntu semua alternatif penyelesaian. Tetapi, giliran kita menasehati orang lain yang sedang punya masalah, kita merasa berbeda, terasa ringan bagi kita menghadapinya, bahkan yang mudah bisa memunculkan alternatif penyelesaian. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya, ketika kita bermasalah, kecenderungan hati kita tertutup, mengecil, dan tidak mudah menerimanya sebagai suatu keharusan jalan hidup. Akhirnya, kita berkecil hati dan melakukan pengingkaran terhadap kenyataan. Nah, ketika orang lain melihat masalah kita, dia sebenarnya biasa-biasa saja, tidak berkecil hati seperti kita. Oleh karena itu, menjaga kejernihan pikiran dan pandangan saat menghadapi masalah merupakan syarat mendasar. Jangan kecil hati, artinya berlapang dadalah, rasakan lalu pikirkanlah masalah itu dengan pikiran yang jernih. Bisa juga sejenak kita seolah-olah menjadi orang lain, merasakan bagaimana jika masalah itu terjadi pada orang lain dan kita menasehatinya. Dalam hidup ini akan selalu ada masalah, ujian dan cobaan. Jangan menghindari masalah jika harus terjadi. Jangan meninggalkan masalah jika harus dihadapi. Tetapi, selesaikanlah masalah, ujian, dan cobaan itu dengan tenang. Nah, berbesar hati ketika kita menghadapi masalah dan cobaan hidup, itulah kunci kesuksesan masa depan. Ingatlah bahwa masa depanmu masih cerah. Datangnya masalah justru sebenarnya untuk mendidik kita, melatih kesabaran kita, menuntut kesungguhan kita, dan untuk memperkuat karakter kita. Orang bijak mengatakan, orang lemah dihancurkan oleh masalah, tetapi orang yang kuat dicerahkan oleh masalah. Bersandarlah pada kemampuan, bukan warisan. Jika kamu jantan, jangan menyandarkan diri pada warisan. Kita punya otak untuk berpikir, dan kita punya tangan untuk bekerja keras. Jantan artinya berani, bahasa Jawanya tatak. Maksudnya berani di sini tidak pengecut dan mantap melangkah dalam memperjuangkan cita-cita dan dalam menghadapi hidup. Otak kita gunakan untuk berpikir keras, supaya tangan yang kita pakai untuk bekerja keras bisa melangkah secara cerdas dan menghasilkan karya yang paling gemilang. Agar kita terpacu ke sana, janganlah kita selalu mengandalkan warisan. Jika kita selalu menyandarkan diri pada warisan, maka kita sebenarnya menumpang pada hasil kerja orang tua kita di masa lalu. Banyak keluarga yang tidak bisa mengelola warisan dengan baik, akhirnya habis sia-sia tidak berbekas. Mengandalkan warisan orang tua yang belum tentu bisa dibagi, hanya akan menciptakan harapan kosong tentang masa depan. Kita beranggapan, toh masih ada warisan yang bisa dibagi dan cukup untuk biaya hidup kita bertahun-tahun. Dengan kondisi ini, hidup kita akan cenderung nyantai. Otak dan tangan tidak akan fungsikan dengan maksimal. Tidak ada yang mendesak kita untuk berkarya, bekerja, dan mencari penghidupan. Akibatnya, semangat dan daya juang kita melemah, otak kita tumpul, menjadi malas berpikir, tangan tidak terampil, serta tidak memiliki keterampilan tertentu. Dengan otak yang tumpul dan tangan yang tidak terampil, maka menghadapi kehidupan menjadi serba kaku, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Akhirnya berkecil hati, menyendiri, minder dan takut bergaul. Jika dalam kondisi seperti ini kita masih mempunyai warisan, maka kebanyakan keluarga akan mengalami hal yang buruk. Mental yang tidak siap hidup akan mengambil jalan pintas, menjual warisan dengan harga murah, membagi-bagikannya secara tidak adil antar keluarga, tidak saling ridho antar keluarga. Akibatnya, harta warisan pun tidak berkah. Sebentar saja kita pegang,
lalu tidak tepat mempergunakannya, akan habis binasa harta warisan itu. Agar kita menjadi jantan dan tidak mengandalkan warisan, modalnya adalah mengasah kemampuan diri menjadi kreatif dan bersungguh-sungguh berusaha agar ulet. Hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Hidup tanpa perjuangan bukan hidup namanya. Apapun yang ingin kita raih, pasti butuh perjuangan. Ingin hidup layak, butuh perjuangan. Ingin memenuhi berbagai kebutuhan personal dan sosial juga butuh perjuangan. Apapun yang hendak kita wujudkan pasti butuh perjuangan. Hal itu karena untuk meraih apa yang kita inginkan sudah bareng tentu ada hambatan dan tantangannya. Untuk mengalahkan itu tidak ada senjata lain kecuali berjuang. Makanya, sudah pas kalau dikatakan bahwa hanya di atas kertaslah kita bisa menemukan kesuksesan yang tanpa perjuangan. Di dunia nyata, semua kesuksesan membutuhkan perjuangan. Kita tidak bisa memilih antara berjuang atau tidak berjuang. Selama kita ingin hidup, perjuangan itu mutlak dilakukan. Tanpa perjuangan, kita akan mati dalam kehidupan. Hanya saja yang perlu kita bedakan adalah kepentingan siapa yang kita perjuangkan dan bagaimana kita memperjuangkannya. Kemanfaatan kita di dunia ini ditentukan dari cita-cita kita bersama orang banyak. Harga kita ditentukan oleh seberapa luas cita-cita kita, perjuangan kita tersebut. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Syarat untuk bisa memperjuangkan kepentingan orang banyak adalah selalu berpikir apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya ambil. Berjasalah, tapi jangan minta jasa. Supaya nafas perjuangan kita panjang, yang perlu kita amalkan adalah keikhlasan. Dan hanya kepada Tuhanlah kita menggantungkan harapan dari perjuangan kita.